Jakarta, Kebayoran Baru, Jumat 25 April 2014. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Joko Simargianto, menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-18 di halaman Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat 25 April 2014. Hadir pada upacara tersebut Sekretaris Kota Jaksel Wahyu Haryadi, para asisten, kepala SKPD di lingkungan unsur Mospiko, serentak digelar 10 kecamatan maupun 60 kelurahan, Pemprov Jaksel, dan undang lainnya. Pada kesempatan itu juga, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-18 itu, Wakil Wali Kota Jaksel Tri Joko Simargianto dan sejumlah peserta upacara secara hikmah menyaksikan pengibaran merah putih dan mengikuti membacakan teks Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dari salah satu pegawai Pemkot Jaksel tersebut. Tema Hari Otonomi Daerah ke-18 ini adalah dengan otonomi daerah kita sukseskan pelaksanaan pemilu 2014 dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintah daerah. Tema ini menurut Tri Joko Simargianto merupakan harapan masyarakat kepada jajaran pemerintah daerah untuk memperkokoh tanggung jawab dan kesadaran bersama dalam mewujudkan daerah menjadi lebih mandiri, maju, berkualitas, dan sejahtera. Ada kemampuan prestasi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, mengamanatkan kepada seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan nasional karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berbagai informasi ilmu, pengetahuan iptek, serba modern dapat diakses cepat semua lapisan masyarakat sangat bermanfaat saat ini. Mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan ketinggalan kilanya. Diharapkan pasca pemilu legislatif 9 April yang lalu, pemerintah daerah dan masyarakat dan semua pihak potensi yang ada harus senantiasa menjaga suasana kondusif, terutama dalam menghadapi pemilu presiden 9 Juli mendatang, sehingga yang lebih aman dan terkendali serta jauh dari suasana anarkis. Menurut Tri Joko Simargianto saat membacakan sambutan Mendagri Republik Indonesia Gamawan Fauzi tanggal 25 April 2014. Yang terhormat saudara-saudara sebangsa dan setanah air, yang terhormat para peserta upacara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah ini juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar. Biasa dituntut dapat melaksanakan tugasnya secara responsif dan bijak, apapun pendekatan yang digunakan di negeri tercinta ini. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diarahkan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdesentralisasi dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Pendekatan ini diambil oleh para pendiri bangsa mengingat begitu luasnya negara Indonesia, sehingga urusan pemerintahan tidak bisa dijalankan sendiri oleh presiden, dan dengan demikian negara mendistribusikan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang disebut sebagai daerah otonom. Hal ini tersirat dalam pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 masyarakat sebesar-besarnya, sehingga setiap keputusan yang diambil mempunyai tingkat kepemilikan publik. Organisasi dan tata kerja atau STK dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dan pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD
Sehingga ketika SAP berbasis akrual diterapkan secara penuh, maka fungsi akuntansi dari masing-masing PPKD. Ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa. Kebijakan ini harus dikawal oleh seluruh entitas pemerintahan karena masyarakat desa merupakan faktor mungkin atau leverage faktor. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan jajaran pemerintah daerah yang sangat luas. Saat ini terdapat 539 daerah otonomi yang terdiri 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota. Dalam konteks akuntabilitas, pemerintah tidak dapat menganggap bahwa masyarakat hanyalah semata-mata sebagai konsumen pelayanan publik, tapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai citizen. Jadi otonomi daerah, pemerintah harus beradaptasi dengan kepentingan masyarakat. Hal ini masyarakat semakin mencari akan hak kewajibannya sebagai negara dalam komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, berorientasi membentukkan kapasitas masyarakat, memberdayakan dirinya, berperan aktif, partisipasi, mensukseskan pembangunan kegiatan pembangunan daerahnya setempatnya. Di samping itu, dengan kondisi geografis, kepulauan dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia semakin menjadi perhatian dunia. Untuk itu, penyelenggaraan pemerintah Indonesia dituntut dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan bijak. Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan atur dalam Undang-Undang Nomor 32 2012 tentang pemerintah daerah menggunakan prinsip ekonomi seluas-luasnya. Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang menjadi kewajibannya. Jika memberi kewenangan, membuat kebijakan untuk serta prakarsa, pengembangan kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang berjuang untuk peningkatan kesehatan rakyat. Ditambahkan kembali, dalam hal perekonomian daerah, pemerintah daerah perlu menemukan keunggulan-unggulan lokal yang menjadi daya tarik investor dengan menciptakan lingkup usaha yang kondusif, termasuk memberikan kepastian dan kemudahan perizinan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, dan di Pemkot Jaksel tata kelola manajemen administrasi sudah ada tolak ukur, telah digulirkan di setiap 10 kecamatan maupun 6 kelurahan, merupakan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, perlu ditingkatkan terus, memberikan distribusi pelayanan bagi masyarakat umum, kualitas terbaik, mengurangi kendala, hambatan, dan dipercepat, termasuk penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronik, terlebih dalam menyebut pasar bebas tahun 2015. Kameraman Yanto, ini dari Pemkot Jaksel melaporkan.